kristal, dan yang kedua adalah struktur yang disebut dengan amor. Oke. Jadi kenapa sih kita belajar ini? Karena kita mengetahui bahwa nanti kalau kita membuat obat, ya, terutama waktu kita melakukan processing, waktu kita melakukan mixing, nanti mencampur, kita harus ketahui karakteristik zat aktif maupun eksipien yang kita gunakan, karena nanti akan menentukan prosedur pembuatan, ataupun nanti kalau sudah jadi sediaan, nanti karakteristik padat maupun amok ini akan mempengaruhi ketersediaan hayatinya, jadi bioavailabilitasnya, jadi kelarutannya, sehingga nanti pun akan berimpact pada efeknya nanti. Nah, dalam farmasi fisik ini kita akan mengetahui perbedaan yang signifikan antara kristal dan amor, gitu ya. Kemudian apa sih keuntungan masing-masing bentuk padatan ini, gitu. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, kemudian beberapa jenis kategori masing-masing padatan amorf ini seperti apa. Nah, kita akan ketahui dalam kuliah kali ini. Oke. Jadi seperti yang kita ketahui gitu ya, padatan itu kita bagi menjadi dua, di mana kedua jenis padatan ini memiliki karakteristik yang berbeda, sangat berbeda. Oke. Yang pertama kita bahas tentang kristal, ya. Kalau kristal ini disusun oleh punya karakteristik yang sama dari bahan yang menyusunnya, baik dia kita susun dari atom, ataupun dia dari ion, ataupun dari molekul. Jadi atom, ion, dan molekul ini tersusun dengan pola yang sama gitu ya, dalam satu kisi, kita sebut dengan kisi, sehingga dari manapun punya karakteristik yang stabil gitu atau serupa, ya. Jadi dari sudutnya, dari panjang kisinya itu akan teratur. Jadi dari 3 dimensi kita bisa melihat bahwa strukturnya teratur. Kemudian kristal ini jika kita bandingkan dengan amorf, karena dia punya struktur yang acak gitu ya, struktur yang teratur, kita akan sangat mudah untuk menentukan kualitasnya. Salah satu yang kita bisa tentukan dari parameter yang kita sebut dengan kristal adalah titik leleh. Jadi karena dia strukturnya teratur, jaraknya teratur, kemudian sudutnya teratur, dia akan memiliki titik leleh yang sama gitu ya, yang ajak gitu. Berbeda nanti kalau zat padatnya dalam bentuk amorf. Amorf ini nggak akan sama struktur penyusunnya, sehingga nanti kalau kita melakukan quality control akan kesulitan, titik lelehnya akan banyak gitu ya, pada rentang yang lebar. Oke. Kemudian yang menjadi ciri khas dari kristal yang berikutnya adalah karena sangat stabil gitu, kristal ini punya kelemahan, kelarutannya sangat rendah. Oke. Jadi ikatan intrapartikel itu sangat kuat, sehingga kalau dia kita kenakan kepada medium tertentu atau pelarut tertentu, dia memiliki kelarutan yang rendah. Oke. Oleh sebab itulah kalau seorang formulator nanti kalau kita mengetahui suatu zat aktif maupun eksipien kita dalam bentuk kristal gitu ya, nanti kita melakukan beberapa modifikasi atau perlakuan sehingga nanti kita tidak kebingungan waktu kita melakukan formulasi, ataupun nanti kita waktu kita menyampaikan ke dalam tubuh kita. Jadi agar harapannya ketersediaan hayatinya itu tinggi. Ya, jadi sesuatu bahan atau matrix itu harus cukup terlarut dulu di dalam organ pencernaan kita, di dalam cairan organ pencernaan kita, gitu ya, sehingga dia memiliki efek ketersediaan hayati yang tinggi. Kemudian ciri khas kristal berikutnya adalah bersifat anisotropik. Anisotropik ini artinya jika kita kenakan tekanan, kemudian kita kenakan temperatur gitu ya, kita kenakan
faktor lingkungan yang ekstrim terhadap kristal ini, dia tidak akan memiliki karakteristik yang sama dari segala arah. Itu maksudnya. Contoh-contoh kristal adalah kalau kita punya yang namanya garam dapur gitu ya, NaCl, dia termasuk ke dalam kristal, struktur padatannya berupa kristal dan tergolong dalam kristal kubik. Oke, nanti bagaimana kristal kubik itu, berapa sudutnya, berapa ukuran kisinya, kita bisa lihat di slide di belakang. Jadi ada beberapa jenis dari kristal, apakah dia akan kubik, apakah dia tetragonal, apakah heksagonal, apakah ortorombik. Jadi ada 8 atau 7 macam kristal ya yang akan kita pelajari di belakang. Oke. Terus yang kedua yang akan kita bahas adalah struktur padatan yang berupa amorf. Ya. Yang amorf ini berasal dari kata a artinya tidak, sedangkan morf artinya bentuk. Jadi amorf ini adalah suatu padatan gitu yang tidak punya struktur kristal di dalamnya dan tidak memiliki bentuk yang permanen atau ajak seiring penyimpanan. Ya, jadi bentuknya itu akan sangat mobile. Jadi karena ikatan antar molekul atau antar ion ataupun antar atomnya sangat rendah ikatannya, jadi mobilitasnya sangat tinggi, sehingga hal ini yang menyebabkan keuntungan kalau kita mempunyai padatan atau zat aktif ataupun eksipien yang bersifat amorf, ini akan memiliki kelarutan yang cenderung atau relatif lebih tinggi dibandingkan dengan struktur kristal. Ya. Terus tapi kelemahannya, meskipun kelarutannya tinggi tadi karena mobilitas pergerakan antar molekulnya itu sangat tinggi, nanti waktu kita melakukan processing, kemudian kita melakukan penyimpanan gitu ya, biasanya zat padat yang dalam struktur amorf ini menjadi tidak stabil. Jadi sesuatu yang tidak stabil itu akan menyulitkan kita di dalam mengontrol kualitas bahan sediaan yang akan kita hasilkan. Jadi kadang-kadang waktu kita melakukan penekanan, kita kenakan panas gitu ya, struktur amorf ini menjadi tidak stabil sehingga nanti akan menyebabkan sediaan kita di akhir nggak akan berkualitas atau memenuhi target yang akan kita sudah tetapkan di awal. Sehingga kalau Anda ingin mengembangkan obat, struktur apakah dia bersifat amorf ataupun bentuk kristal ini menjadi penting di dalam ilmu yang namanya formulasi. Ya. Nah, saya ulangi lagi bahwa amorf ini selain dia memiliki keuntungan kelarutan yang tinggi, tapi kelemahannya dia adalah dia tidak stabil. Kadang-kadang seiring penyimpanan dia berubah menjadi bentuk yang metastabilnya. Okay. Terus tadi kalau kristal itu bersifat anisotropik, sedangkan kalau amorf ini bersifat isotropik. Isotropik ini kebalikan dari anisotropik, di mana kalau kita kenakan tekanan dari luar, dia masih memiliki karakteristik yang sama dari segala bentuk. Contoh dari amorf ini adalah belas, kemudian karet alam, kemudian plastik sintetik. Jadi kalau Anda ingin mendalami material science gitu, biasanya kita akan membagi padatan ini lebih detail lagi menjadi tadi struktur kristal dan amorf, dan kristalnya itu kita bagi-bagi lagi menjadi beberapa jenis yang kalau Anda nanti saya kasih tugas Anda untuk mereview satu jurnal, bahwa di situ ada pembagian yang namanya sulfat, ada yang namanya hidrat, kemudian ada yang namanya kokristal, ada yang namanya garam. Jadi bagaimana cara membentuknya, kemudian masing-masing karakteristiknya Anda bisa baca lebih detail dari jurnal yang saya berikan nanti di Cornell ya. Saya berikan introduction saja mengenai si kristal dan si amorf.
Oke. Terus kalau Anda lihat secara mikroskopik nanti kita bisa melihat perbedaan yang signifikan antara struktur kristal dan amorf. Kalau tadi saya cerita bahwa kalau kristal ini dari segala penjuru itu akan sama gitu ya, sudutnya kalau misalnya dia segi 6 gitu, dia akan segi 6 semuanya. Jadi kalau misalnya si amorf ini tidak teratur dibandingkan dengan struktur kristal. Oke. Sehingga kalau kita dapatkan hal semacam ini nanti tentu saja akan berpengaruh terhadap karakteristik berikutnya dari zat aktif maupun campuran yang kalau kita punya dapatkan kristal atau amorf. Jadi kalau Anda dapat kuliah namanya FTF steril, nanti kita akan mendapatkan impact dari karakteristik fisikokimia bahan ataupun eksipien yang kita gunakan. Apakah dia akan berimpact pada kelarutan, apakah dia berdampak pada kompresibilitas misalnya, apakah dia akan berdampak pada laju alirnya. Nah, itu akan kita pelajari lebih lanjut di FTS. Jadi di farmasi fisik kita akan memperkenalkan saja atau mengenal di permukaan saja yang mana sih yang namanya kristal, yang mana sih namanya struktur dalam bentuk amorf. Terus kemudian di struktur kristal ini tadi kan penyusunnya itu bisa atom, bisa ion, bisa molekul dengan berbagai macam jenis ikatan yang tersedia. Apakah ikatan yang terjadi antar atom atau antar ion itu bisa melalui ikatan logam ataupun ikatan ion ataupun ikatan kovalen gitu ya. Dipelajarin lagi masing-masing karakteristik jenis-jenis ikatan ini. Saya percaya Anda sudah dapat ini di kimia dulu ya. Jadi mana yang lebih besar antara ikatan ion ataupun ikatan logam dibandingkan dengan ikatan kovalen. Nah, coba diambil lagi ya catatan Anda di kimia, jenis-jenis ikatan yang terjadi, terutama ikatan yang terjadi untuk membentuk yang namanya struktur padatan. Nah, ini perbedaannya antar masing-masing jenis ikatan yang terjadi berdasarkan penyusunnya apa, contohnya jenis molekulnya apa, kemudian karakteristiknya atau sifatnya yang terjadi jika ikatan itu terjadi pada penyusun atom kristal atau struktur amorf. Okay. Terus, nah tadi kan kenapa kita belajar kristal, kenapa kita belajar amorf? Karena tadi dari struktur ikatan penyusunnya masing-masing kristal maupun amorf itu akan berpengaruh terhadap titik leleh ya. Kalau titik leleh ini kalau Anda dulu kayaknya praktikum ya di titik leleh itu salah satu untuk menilai kemurnian suatu bahan. Oke. Kemudian di titik itu kita bisa melihat perubahan bentuk partikel dari padat misalnya menjadi cair. Ya. Kemudian bentuk kristal atau amorf juga akan berpengaruh terhadap titik-titik ya. Sehingga kalau perbedaan struktur dari zat aktif maupun eksipien yang kita gunakan tentu saja akan ada titik didih dan titik lelehnya misalnya, dan itu akan sangat kita perhatikan pada saat melakukan preformulasi ya. Preformulasi ini adalah bagian atau part di mana kita memperhatikan semua karakteristik bahan dan eksipien yang kita gunakan sebelum kita menentukan metode mencampur misalnya. Metode mengempanya gimana? Apakah kita boleh kenakan panas? Apakah kita boleh kenakan lembab? Gitu ya? Apakah kita boleh aduk secara cepat? Nah, itu namanya preformulasi. Ya, karakteristik fisika dan kimia itu yang akan kita pelajari di farmasi fisik. Oke, kita akan mengenalkan itu di sini. Jadi semakin tinggi titik lelehnya, gitu ya, akan semakin kecil kelarutan. Oke.
Jadi kalau misalnya bentuk kristal, tadi titik lelehnya pasti akan lebih tinggi daripada kandungan sulfur amonnya, sehingga berimpact atau berpengaruh terhadap kelarutannya sangat rendah. Terus apa namanya? uh, Hubungan antara titik leleh dan kelarutan. Jadi titik leleh itu menunjukkan katanya gaya atraksi antar molekul penyusun padatan. Jadi ikatan, jadi padatan tadi kan ada penyusunnya adalah atom, ada penyusunnya ion, ada yang molekul. Ya, semakin tinggi atau semakin kuat ikatan antar penyusunnya itu kelarutannya akan semakin sulit gitu karena dia sangat kompak gitu. Tapi kalau dia ikatannya itu sangat lemah seperti struktur amorf gitu, kalau kita kenakan komponen yang lain gitu, misalnya pelarut tertentu gitu, jadi ikatan antar partikelnya lepas sehingga dia mudah tercampur dengan pelarutnya. Jadi kelarutannya akan meningkat. Nah, sekarang kita belajar namanya kristal. Tadi kita mengenal bahwa padatan itu ada dua jenis ya, yaitu yang pertama adalah dalam struktur kristal, yang kedua dalam struktur atom. Nah, sekarang kita kembali ke struktur kristal. Oke. Kristal itu yang disebut dengan kristal adalah punya kita bisa lihat dari tiga aspek. Yang pertama adalah kita lihat dari sudutnya, yang kedua kita lihat dari jaraknya, yang ketiga kita lihat dari simetrinya. Oke. Nah, ini ada 7 jenis kristal yang kita ketahui ya pembagiannya. Jadi berdasarkan sudutnya, kemudian berdasarkan simetrinya, berdasarkan panjangnya gitu, kita bagi menjadi 7. Ada kubik, ada tetragonal, kemudian ada trigonal, ada heksagonal, ada ortoromik, ada monoklinik dan triklinik. Masing-masing sudutnya sudah ada di tabel di depan, berapa sih sudutnya, kemudian apakah panjangnya A, B, dan C itu sama, ataukah C itu lebih pendek daripada A dan B, ataupun ketiga-tiga panjang, lebar, dan tinggi ini berbeda, itu akan menentukan bentuk dari kristal yang terjadi. Ini sekedar mengenalkan saja ya, ada beberapa jenis kristal yang bisa kita amati berdasarkan nanti ada alat-alat yang bisa kita gunakan di farmasi. Misalnya kalau di forensik ada namanya Raman ya, kemudian ada namanya FTIR ya, spektrofotometer FTIR, kemudian ada Raman, kemudian ada X-ray ya. Di situ kita akan melihat bagaimana strukturnya, apakah dia dominan kristal, apakah ada masih amorfnya. Biasanya kalau Pak Jenny sebelum sekolah dulu ya, skripsinya kita biasanya menggunakan itu untuk melihat karakteristik eksipien yang kita kembangkan. Misalnya kalau Pak Jenny suka mengembangkan MCC, mikrokristalin selulosa. Jadi itu turunan dari polisakarida selulosa. Kita bisa melihat apakah MCC yang kita hasilkan itu sudah murni atau masih ada campurannya. Jadi sebenarnya kita inginkan semuanya bentuk kristal gitu. Nah, kalau misalnya belum murni, berarti harus ada proses selanjutnya untuk memurnikan. Misalnya pakai hidrolisis kah dengan menggunakan basa tertentu. Nah, itu biasanya kalau kita tertarik di material sains, nanti skripsinya berkaitan dengan ya, eksplorasi bahan alam untuk eksipien terutama. Jadi bukan sebagai zat aktif. Oke. Nah, ini sama aja dengan yang tadi, 7 sistem kristal yang ada. Oke. Terus
apa namanya, ini sifat-sifat kristal. Jadi yang tadi saya udah jelaskan, ada yang isotropik, ada anisotropik. Jadi ada kristal yang sangat murni, ada yang masih dalam bentuk campuran ataupun dalam bentuk kita pembuatannya menggunakan kokristal gitu ya. Apa itu kokristal? Anda bisa baca ya lebih dalam lagi di jurnal yang saya sudah carikan. Nanti di situ Anda bisa mereview atau menganalisis atau membuat ringkasan pendek mengenai struktur kristal seperti ini. Okay. Nah, terus ada satu bahan atau zat aktif ataupun eksipien yang seiring penyimpanan ataupun dia seiring processing memiliki kristal yang lebih dari satu. Nah, istilahnya di farmasi kita sebut dengan polimorfisme. Jadi salah satu bahan yang bisa kita jadikan contoh polimorfisme yang baik adalah satunya adalah oleum kakao ya. Oleum kakao ini punya 4 jenis kristal. Nanti ada alfa, ada beta, ada gamma, ya, ada beta stabil. Nah, masing-masing bentuk kristal ini punya titik leleh yang berbeda. Nah, sehingga waktu kita melakukan processing atau pembuatan bahan, jika menggunakan bahan-bahan atau eksipien yang punya kristal seperti ini, kita bisa kenakan temperatur yang cocok itu yang mana agar kita mendapatkan target yang kita inginkan. Misalnya dia cepat meleleh ataupun dia berubah dari semi solid menjadi cair ya, untuk meningkatkan mixingnya atau ketercampuran dengan bahan yang lain. Nah, dari situ kita bisa memperhatikan apakah bahan ini punya kristal lebih dari satu, sehingga proses yang kita bisa kenakan dari zat aktif ini bisa kita tentukan dengan baik. Di samping oleum kakao sebenarnya banyak sekali zat aktif yang punya bentuk kristal lebih dari satu di dalam satu bahannya. Misalnya kalau Anda gali lagi, contohnya adalah griseofulvin, kemudian theophylline ya, isoniazid itu punya beberapa bentuk kristal ya, sehingga formulator nanti akan memilih mana sih kristal yang paling menguntungkan. Di samping dia stabil, dia harus memiliki kelarutan yang cukup untuk bisa mendapatkan nanti ketersediaan hayati. Jadi kalau kita salah memilih kristalnya, jenis kristalnya, nanti kita akan kesulitan di dalam mendapatkan suatu sediaan yang berkualitas maupun yang stabil. Ya, karena kedua struktur padatan ini akan tadi berpengaruh terhadap titik leleh. Titik leleh ini akan berpengaruh terhadap kelarutan ini akan berpengaruh terhadap bioavailabilitas, dan bioavailabilitas ini akan berpengaruh terhadap efek yang kita rasakan. Terus, nah ini oleum kakao. Jadi ada 4 bentuk kristal dalam satu bahan yang masing-masing setiap kristal ini punya titik lebur atau titik lebur. Nah, nanti kita jangan sampai mendapatkan kalau kita membuat misalnya salep ataupun kita membuat suppositoria ya yang menggunakan oleum kakao sebagai eksipiennya atau basisnya, jangan kita sampai mendapatkan beta ya. Beta ini sangat stabil sehingga begitu dia cair dia nggak akan bisa memadat. Kalau kita ingin membuat salep yang tadinya salah processing, terlalu panas kita kenakan pada oleum kakao ini, kita akan mendapatkan kristal yang beta. Jadi beta ini stabil. Nah, begitu dia meleleh nanti dia akan tetap cair. Bisa Anda bayangkan kan, nanti misalnya Anda membuat salep, salep Anda akan cair. Ataupun kalau Anda membuat suppositoria, harusnya suppositoria itu bentuk padatan. Boleh mencair jika kita kenakan di tubuh kita. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rektum misalnya, karena ada suhu di situ dia akan mencair. Tapi seiring penyimpanan dia harus berbentuk padatan. Hal-hal seperti ini yang penting kita perhatikan sebagai calon formulator ya. Bagaimana struktur di dalam zat aktif maupun
eksipien yang kita gunakan dalam formulator. Terus, nah ini efek apakah dia padatan itu dalam bentuk kristal maupun amor. Jadi kristal itu ada dua nanti yang anda pelajari lebih lanjut ya. Ada dua jenis yaitu kristal yang mengandung air kita sebut dengan hidra. Ada kristal yang mengandung pelarutnya organik. Jadi bukan air kita disebut dengan sulfat. Jadi kalau misalnya kalau Anda lihat H3PO4 2H2O. Jadi di situ mengandung hidrat. Ada 2 molekul air di situ. Ya, jadi kristalnya mengandung air. Tapi ada juga yang tanpa air, jadinya ada anhidrat. Jadi hidrat maupun anhidrat ini punya karakteristik yang berbeda nanti terhadap kelarutannya. Terus jika struktur kristal ini mengandung pelarut organik yang lain selain air, kita sebut dengan sulfat. Nah, amorf ini, kalau Anda lihat di secara skematis di depan, tadi kan kristal dan amorf ini berbeda dari struktur yang berulang yang teratur. Nah, kalau kristalnya strukturnya teratur, sedangkan kalau amorf ini tidak teratur. Sehingga kalau Anda lihat ruang antar partikelnya kristal dan amorf itu, kalau amorf ini cenderung lebih longgar ya struktur antar partikel. Sehingga kalau Anda masukkan ke dalam medium, nanti kalau Anda membuat suspensi misalnya strukturnya semua dalam bentuk amorf, kemudian Anda rekonstruksi sebelum Anda kasih ke pasien misalnya, Anda berikan air, nanti kelarutannya lebih baik kalau kita punya strukturnya amorf. Tapi struktur amorf ini tadi kekurangannya adalah nggak stabil ya, karena beberapa struktur amorf ini cenderung menjadi metastabil ya. Jadi kita perlu optimasi, kita butuh juga kristal, kita butuh juga struktur amorf. Jadi semuanya tidak ada yang ideal dalam satu bahan padatan. Nah, kedua struktur kristal maupun amorf ini akan berimpact pada titik lelehnya, akan pengaruh terhadap kelarutan akan berpengaruh terhadap disolusinya. Jika dia terdisolusi dengan mudah, dia akan tersedia dengan tingginya atau bioavailabilitasnya akan tinggi. Kemudian struktur kristal dan amorf ini akan terhadap stabilitasnya, karena tadi pergerakan antar partikelnya atau antar molekulnya itu kalau amorf itu sangat tinggi sehingga dia tidak stabil seiring penyimpanan. Kemudian struktur yang kompak, struktur yang ada ruang antar partikel. Kalau Anda belajar yang namanya nanti FTS non-cellular adalah bagaimana kita mengukur flowability atau kemampuan mengalir suatu padatan. Nanti kita butuh sebenarnya ruang antar partikel. Jadi ruang antar partikel ini kita isi dengan partikel-partikel yang yang kecil ataupun yang lebih besar sehingga nanti kompak. Nah, begitu kita berikan tekanan nanti ya kepada mesin tablet misalnya, itu akan menghasilkan tablet dengan bobot keseragaman bobot yang baik. Kalau kristal strukturnya sangat ajak, nah nanti kalau kita kenakan tekanan nanti biasanya dia tidak plastis gitu, nanti akan menimbulkan masalah pada waktu menilai permukaan tabletnya bisa crack misalnya seperti itu. Jadi dalam formulator itu, dalam formulasi sediaan itu, pengetahuan tentang kristal maupun amorf itu sangat penting untuk menentukan satu proses pembuatan, dan yang kedua adalah bagaimana kita menyimpannya nanti sehingga kita menghasilkan sediaan yang target. Ada juga target formulator, yaitu dia berkualitas, yang kedua dia berefikasi gitu ya. Efikasi ini sangat tergantung pada bioavailabilitasnya. Kemudian yang ketiga adalah dia tetap stabil. Terus, itu yang menjadi tugas Anda nantinya. Nanti kita ketemu lagi di 2 minggu lagi ya. Minggu depan kita akan membahas tentang rheology dan ada tugas lagi. Nanti kumpulan
tugas itu kita presentasikan 2 minggu lagi, ada rheologi, ada kelarutan, ada kristal ya, dan mungkin ada stabilitas nanti biar semua tema yang saya berikan atau topik yang saya berikan bisa mendapatkan luaran nantinya, bagaimana kita memahami teori dengan aplikasi di dalam penelitian ya. Oke, bagaimana kita menghitung, bagaimana kita membuat gitu ya. Misalnya kalau yang jurnal yang harus dibaca ini si Sarma ini bagaimana kita membuat kristal, bagaimana kita menghasilkan garam gitu ya, bagaimana kita mengidentifikasinya, alat apa yang kita gunakan, itu kita bisa baca dari jurnal. Oke, dari pemaparan saya yang singkat hari ini tentang kristal dan amor, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi Ibu sempat menjelaskan bahwa kristalografi itu didasarkan terhadap 3 aspek. Nah, salah satunya itu ada aspek jarak. Nah, saya bertanya, Bu, maksudnya aspek jarak maksudnya aspek jarak ini apakah jarak antara kristalnya atau jarak yang gimana, Bu? Mungkin mohon penjelasan, Bu. Terima kasih. Oke, Anda lihat slide di depan ya. Nih, jarak itu, ini kan penyusunnya nih. Penyusunnya misalnya NA, tadi kan kubik ya, NaCl, NaCl. Di sini Cl, ini Na, ini Cl, ini Na, ini Cl, ini Na gitu ya. Kalau penyusun kristal NaCl, garam dapur, yang disebut dengan jarak antara atomnya, antara Na dengan Cl-nya, antara Na dengan Na sebelahnya. Jadi kan satu bahan itu tidak susun dari hanya NaCl. Jadi beberapa Na dan Cl yang tersusun berulang, itu namanya kristal ya, dengan susunan yang sama, dengan berulang dengan pola yang sama. Jadi jarak antara Na dan Cl-nya akan sama dengan Na dengan Na-nya gitu. Jadi A sama dengan B sama dengan C. Itu yang saya maksud. Kemudian sudut yang berada di antara ini itu sama dengan sudut yang ada di seberangnya atau ada di kanan kirinya. Sama-sama 90 derajat untuk yang kubik. Oke? Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Sudah sangat jelas. Terima kasih. Ya, nanti Anda lihat nih diagramnya ini. Nih, kan ada nih jarak, terus sudut, sama aja ngelihat gambar ini ya. Apalagi ada lagi misalnya HBr ya, hidrogen bromida gitu, itu juga seperti itu, dia termasuk kubik atau tetragonal atau ortorombik. Di situ sudah di slide saya ada beberapa contoh molekul atau gabungan antara atom yang memiliki bentuk kristal mengikuti 7 jenis kristal ini yang bagian mananya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Struktur kristal ini nanti akan lebih jelas kalau kita belajar yang namanya material science seperti yang saya katakan tadi. Material science itu penting karena kalau kita sebagai pembuat obat itu tidak didapatkan kualitasnya di akhir. Jadi semua raw material itu harus kita tahu karakteristik fisika dan kimianya. Karena begitu kita sudah tahu, kita akan bisa menentukan metode apa yang paling cocok agar dia ini tidak berubah karakteristiknya. Jadi kalau kita inginkan dia kelarutannya cukup, nanti kalau prosesingnya salah nanti malah kelarutannya akan semakin rendah. Ataupun kalau dia memang dia rendah, harusnya kita melakukan perlakuan tertentu untuk mendapatkannya, untuk meningkatkan kelarutan.
pengetahuan fisika kimia dari zat aktif maupun eksipien yang kita gunakan nanti sebagai calon formulator itu penting kita ketahui di mata kuliah farmasi fisik ini. Karena kalau kita sudah bisa tahu karakteristiknya, bagaimana kita menentukan, nanti kita akan mudah melakukan pengembangan jenis formula di waktu kita melakukan praktikum FTS non-steril. Oke. Jadi kuliah ini memang sangat teoritis ya, farmasi fisik ini, tapi nanti Anda akan dapat impact-nya atau manfaat yang sangat besar waktu Anda melakukan yang namanya ngambil mata kuliah FTS non-steril ataupun nanti skripsi. Oke, karena studi preformulasi sudah sangat kita pahami di awal. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi 04 ya, benar ya? Iya, Ibu. Permisi Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Gini Bu, jadi tadi kan Ibu, Gini, Bu, tadi kan Ibu di depan menjelaskan kalau bentuk amorf itu misalnya dilakukan pemanasan atau diberi tekanan itu kan tidak stabil, nggih Bu. Nah, ketika kita membuat suatu obat atau sediaan itu misal kita menggunakan bentuk amorf itu biar stabil itu gimana Ibu? Apa ditambahkan eksipien seperti yang Ibu jelaskan tadi atau bagaimana Bu? Terima kasih. Jadi ada beberapa pendekatan yang bisa kita aplikasikan bagi struktur yang amorf ini. Jadi kita bisa manipulasi dalam menjadi bentuk kristal ya, menyerupai kristal. Jadi kita perlakukan dengan basa misalnya seperti si Pak Jem itu ya, dengan basa ataupun dengan pemanasan gitu ya, sehingga struktur amorf ini sebagian berubah menjadi struktur kristal. Jadi kita punya struktur kristalnya setengah, struktur amorfnya setengah, sehingga kelarutannya kita dapatkan, tapi dia tetap kita jamin stabilitasnya. Jadi tidak semuanya dalam bentuk amorf. Kita perlu juga nih struktur kristal di dalam satu eksipien maupun zat aktif. Ada juga kita memilih polimer tertentu atau namanya kokristal nanti. Kita reaksikan dengan bahan tertentu lainnya sehingga ikatannya tadi tidak terlalu mobile. Jadi ikatannya relatif kuat sehingga kalau kita simpan nanti dia akan lebih stabil. Jadi ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan struktur amorf ini agar lebih stabil. Oke, nanti coba dibaca lagi deh jurnal, nanti saya berikan ke Korma, nanti di situ Anda akan dapatkan misalnya bentuk garamnya, kemudian bagaimana kita membuat kokristal, bagaimana kita mendapatkan sulfat, bagaimana kita reaksikan dengan pelarut tertentu yang namanya hidrat gitu ya, sulfat, sehingga tadi yang tidak stabil itu menjadi relatif lebih stabil. Di mana kita masih punya karakteristik solubility atau kelarutan yang mencukupi gitu untuk mendapatkan bioavailabilitas atau ketersediaan hayati yang baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi bisa kita reaksikan dengan bahan yang lain, kita sebut dengan kokristal, ataupun kita bisa tambahkan pelarut organik lainnya, ataupun kita tambahkan air di situ ya, H2O di situ, nanti kita akan dapat sulfat, kita dapat ataupun kita dapat hidratnya, ataupun kita dapat kokristalnya. Ada lagi? Mohon izin bertanya Bu. Ya, silahkan. Baik, langsung saja. Tadi mengenai polimorfisme Bu, atau sifat kristal yang dapat memiliki lebih dari satu bentuk seperti itu. Sebelumnya Ibu sudah sempat menjelaskan mengenai pengaruhnya terhadap bioavailabilitas seperti itu Ibu. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan, kalau misalnya
kita itu nantinya pada saat memformulasi itu dari mana kita tahu kalau misalnya dia itu memang bisa berpolimorfisme, apakah memang dari pustaka atau dapat kita ketahui secara praktiknya langsung seperti itu Ibu. Selanjutnya selain dia berpengaruh terhadap bioavailabilitasnya, apakah mungkin kalau misalnya perbedaan bentuk tersebut atau polimorfisme tersebut dapat menyebabkan toksik pada sediaan Ibu? Terima kasih. Oke. Di dalam formulasi nanti, sebelum kita melakukan formulasi, kita harus melakukan preformulasi namanya. Preformulasi adalah mempelajari berbagai macam pustaka untuk mendapatkan karakteristik fisiko-kimia dari bahan yang akan kita gunakan dalam formulasi, baik itu zat aktif maupun eksipien. Jadi data preformulasi seperti stabilitas, kelarutan, titik leleh, titik lebur, ukuran partikel, kemudian kemungkinan ada polimorfisme atau tidak, nah itu harus kita rangkum terlebih dahulu. Itu langkah pertama. Kemudian waktu langkah kedua, kalau data preformulasi kita sudah rangkum dengan lengkap, nah sekarang kita saatnya melakukan formulasi. Nah, apakah mungkin waktu kita melakukan preformulasi ini ada informasi yang belum kita dapatkan atau belum didapatkan oleh penelitian sebelumnya? Nah, itu bisa terjadi pada saat waktu kita melakukan pengecekan terhadap quality control bahan atau sediaan yang kita dapatkan. Nah, untuk mencegah bahwa sediaan kita ini terpengaruh oleh tadi karena prosesinya tadi tekanan, kemudian kita kan pasti mengenakan tekanan, kita pasti mengenakan temperatur, kita pasti kenakan lembab di situ waktu kita melakukan prosesi pembuatan. Nah, apakah prosesi yang kita lakukan ini mengubah karakteristik preformulasi yang kita dapat dari pustaka? Nah, itu bisa kita kaji dari namanya in-process control. Jadi waktu kita melakukan formulasi, kita setiap step itu kita ambil sampelnya, apakah dia berubah misalnya, apakah dia kadar airnya berubah, apakah dia menjadi lembek misalnya, apakah dia memadat misalnya, bentuk tumbuhnya kristal misalnya akibat dia pemanasan. Nah, dengan cara kita melakukan yang namanya in process control, kita bisa mengurangi defek atau akibat negatif dari salah prosedur processing yang kita lakukan terhadap bahan kita. Nah, jadi jangan lupa quality itu tidak ditentukan di akhir. Jadi di awal kita udah tahu karakteristiknya, pada saat kita melakukan proses kita juga kontrol, namanya in process control. Dengan setiap langkah yang kita lakukan, kita ngambil sampel untuk mengetahui apakah processing yang kita lakukan itu tidak menimbulkan masalah terhadap bahan maupun zat aktif maupun eksipien yang kita butuhkan. Ya. Jadi kalau Anda melakukan kerja nanti di industri, Anda akan tahu bagaimana kita menjamin dari awal sampai akhir dari produk yang kita buat itu. Makanya tadi ada yang namanya membuat obat itu high regulasi. Namanya regulasi tingkat tinggi, di mana setiap langkah, setiap tahapan, setiap alat, setiap bahan yang kita gunakan harus kita notif, harus kita catat, harus kita dokumentasikan nanti agar kalau terjadi sesuatu hal yang ternyata tidak menguntungkan atau menimbulkan tadi efek toksik, tentu saja ya, kalau salah processing dia seiring penyimpanan dia berubah strukturnya, dia berinteraksi misalnya, dia tentu saja akan bisa menimbulkan efek negatifnya bisa turun efeknya, ataupun dia malah konsentrasi jadi tinggi, jadi efek toksik bisa ditimbulkan. Jadi dari situ kita bisa, dari catatan-catatan yang kita lakukan, kita bisa tahu bahwa step mana, langkah mana, prosedur mana yang membuat karakteristik fisiko-kimia bahan zat aktif yang kita gunakan dalam formulasi yang berubah. Sekolahan kayu. Hah? Iya. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang ingin diketahui? Ya, saya mengenalkan sedikit aja tentang kristal ya, dengan kristalan amorf, kemudian hafalan bagaimana 7 jenis kristal ini, kemudian apa kira-kira dampak kalau kita punya kristalan amorf, kemudian itu aja sih yang sebatas S1. Nanti kalau Anda lebih ingin menggali lagi, biasanya di master kalau ngambil di teknologi atau di farmastika nanti
di S2-nya nanti kita akan belajar tentang kristal ini lagi. Kemudian kalau lebih advance lagi nanti akan ada lagi di S3 kalau ambil material science pasti akan berkecimpung di bagian kristalin. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuan kita melalui Webex hari ini. Jadi mungkin saya ngambil lagi satu kali pertemuan ya untuk menyampaikan sedikit tentang radiologi, kemudian tugas yang akan saya berikan untuk bisa dipresentasikan 2 minggu lagi. Nanti jadi ada 3 kali pertemuan di farmasi fisik ini minggu depan untuk kuliah sedikit, ngasih tugas, kemudian presentasi 2 minggu lagi, 3 minggu lagi untuk ujian. Jadi sebelum Natal kita udah selesai. Farmasi fisik ini udah sampai ujian. Oke. Izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Julio, 19. Ya. Izin bertanya terkait partikel yang dalam bentuk AMORF. Tadi sempat dijelaskan bahwa partikel dalam bentuk AMORF itu dia lebih mudah larut dibandingkan dengan partikel dengan bentuk kristal. Nah, saya berpikir apakah bisa kita sedikit modifikasi untuk partikel AMORF ini agar persediaan obat kita itu lepasnya itu atau pecahnya itu perlahan namun konstan seperti itu, Ibu. Apakah bisa? Kedua struktur ini bisa kita modifikasi ya. Tadi kristal itu dia sangat stabil gitu ya, ikatannya sangat kuat sehingga cenderung berimpact pada kelarutannya rendah. Sedangkan kalau AMOF ini kebalikannya, ikatan antar partikelnya lemah sehingga kalau kita kenakan molekul kedua misalnya pelarut, dia akan kelarutannya tinggi. Nah, suatu obat itu sebenarnya yang ideal itu kelarutannya tidak paling tinggi. Dia cukup larut tapi dia bisa melewati membran. Jadi dia punya 2 persyaratan agar dia bisa berefek nantinya. Dia tidak boleh terlalu larut. Kalau terlalu larut nanti dia nggak bisa terpenetrasi ke dalam membran kita lipofilik ya, sehingga kita bisa melakukan modifikasi baik AMOF maupun kristal. Jadi teman Anda nanya, bisa nggak AMOF ini kita tingkatkan stabilitasnya? Bisa, kenapa tidak? Tadi kan saya ceritakan itu. Jadi kita bisa membuat dia struktur seperti AMOF. Misalnya kita tambahkan pelarut, kita tambahkan larut air, kita tambahkan pelarut organik, kita tambahkan molekul yang lain yang kita sebut dengan kokristal gitu ya. Sama seperti kristal juga kita bisa buat dia agak sedikit amorf gitu ya. Jadi ikatan antar partikelnya akan semakin lemah dibandingkan dengan penyusunnya. Jadi kita bisa kenakan tadi sama juga seperti amorf, kita bisa tambahkan pelarut, kita kenakan basa, kita kenakan asam misalnya, kita kenakan temperatur ya, kita kenakan air karena di situ ada lembab, kemudian kita kenakan tekanan di situ. Jadi faktor-faktor lingkungan luar itu bisa kita kenakan terhadap zat aktif yang kita ketahui strukturnya dia sebagian besar kristal, kita ingin rubah dia kelarutannya, kita tingkatkan, kita rubah strukturnya menjadi sedikit amorf. Begitu juga sebaliknya amorf, kita tingkatkan stabilitasnya, kita ubah sebagian amorf itu menjadi kristal gitu, sehingga dia akan tetap stabil. Oke. Jadi nanti ada di jurnal itu nanti amorf. Terima kasih, Bu. AMOF ini bisa kita rubah menjadi garamnya, kita bisa berubah menjadi sulfatnya, kita bisa rubah menjadi hidratnya, sama juga si kristal ini kita bisa jadikan dia garam, kita bisa tambahkan pelarut air, kita bisa tambahkan dia dalam bentuk sulfatnya. Tergantung keperluannya kita tadi. Intinya adalah kedua bentuk padatan ini kita targetnya adalah kelarutan yang cukup, bukan tinggi ya, dan dia mampu terpenetrasi atau memiliki permeabilitas yang cukup bisa menembus membran kita. Oke.
Ada lagi yang ingin kita tanyakan? Nanti kalau processingnya nanti dibaca di jurnal itu ada ya, bagaimana kita membuat kristal, apa proses yang dilalui, misalnya nukleasi dulu, kemudian ditumbuhkan dulu kristal, bagaimana caranya nukleasi, biasanya kita kasih panas di situ, kita kasih tekanan gitu. Ada perlakuan yang harus kita lakukan terhadap misalnya air mau jadi padat, misalnya contoh yang paling mudah kita dapatkan adalah kristal air ya, air berubah menjadi es. Nah itu salah satunya kalau air esnya itu masih tidak transparan, itu berarti tidak terlalu terbentuk kristal whole ya. Tapi kalau kristalnya sudah bening banget, nah itu sudah kristalnya semua. Jadi H2O-nya sudah dalam bentuk padatan semua. Jadi di situ berarti ada suhu mainnya di situ. Ya kan? Semakin lama kita nyimpenin, nanti dia akan berubah menjadi ada es yang transparan banget, ada yang es yang masih opak gitu ya, bentuknya tidak terlalu transparan. Ada lagi? 6 menit lagi, 5 menit lagi sebelum jam 1. Ya, saya rasa cukup hari ini kita bertemu Webex. Mudah-mudahan nanti minggu depan tidak ada perubahan jadwal, kita bertemu lagi sekali. Nanti saya akan kasih tugas ataupun kita bisa kaji satu jurnal secara langsung. Nanti kita bisa lihat teknisnya seperti apa minggu depan. 2 minggu lagi kita presentasi karena ada jadwal presentasi berkelompok. Nanti 3 minggu lagi kita UAS untuk farmasi fisik materi dari saya semuanya. Ya. Selamat siang. Saya mohon akhiri pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan hari Selasa jam 12 ya. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa minggu depan.